Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah berpendapat bahwa kita, orang-orang Indonesia, tidak perlu berkecil hati dan minder terhadap bangsa luar. Sebab, apa yang ada di dalam diri kita sangat besar potensinya. Gua rasa Bung Karno bisa mengucapkan kata-kata itu karena dia pernah keliling Indonesia dan melihat kekayaan akal budi manusia Indonesia. Contohnya saat beliau diasingkan ke Bengkulu. Gue yakin di sini dia semakin meneguhkan pendapatnya tentang kehebatan orang Indonesia. Gue jadi semangat banget saudara, semangat buat tahu ada apa aja di kota Bunga Rafflesia ini. Saking semangatnya, gue mau ganti topik gue dulu ke PC Khas Bengkulu. Tada! Pada masa perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno beberapa kali dibuang ke berbagai penjuru Indonesia, seperti Bandung, Ende, Padang, Muntok, dan di sini, Bengkulu. Salah satu lokasi pengasingannya adalah Benteng Fort Marlborough. Disinilah Belanda berharap semangat juang Bung Karno itu akan patah jika beliau dibuang ke tempat terpencil. Kemudian, selain benteng ini, ada satu tempat yang sangat terkenal sebagai tempat tinggal Soekarno selama di Bengkulu. Saudara, sekarang gue sedang berada di depan rumah pengasingan Soekarno pada saat Soekarno diasingkan di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942. Selama tinggal di rumah ini, Bung Karno mengembangkan pengaruhnya pada masyarakat setempat. Karena sifatnya yang sangat merakyat, Bung Karno dapat teman banyak di sini. Teman-teman barunya ini tertular semangat kemerdekaannya, sehingga di tempat terpencil pun, Bung Karno tetap menjadi pemimpin. Keren banget presiden pertama kita, saudara. Menurut gue, Belanda itu tidak memperhitungkan sifat cinta pada kesenian yang dimiliki oleh Soekarno. Ya bayangin aja, saudara. Seseorang yang cinta banget sama seni dan budaya, malah disuruh keliling Indonesia. Yang notabene, Indonesia itu kaya banget akan kebudayaan dan juga keseniannya. Ya pastinya, Bung Karno makin semangat untuk merdeka nggak sih? Iya kan? Maka dari itu, gue jadi tergugah untuk mencari tahu di Bengkulu ada kebudayaan dan kesenian apa aja. Supaya semangat gue makin berkobar, saudara. Rolling, 3, 2, 1. Saudara, hari ini gue diajak tim Metro TV untuk melihat batik kain besure yang khas dari Bengkulu. Besurek itu asal katanya dari kata bahasa Bengkulu ya, namanya itu besurek itu bersurat. Asal muasal dari kain besurek tersebut sebetulnya itu kan dari motif kaligrafi yang dulu itu salah satu motif ya, sebetulnya banyak motifnya. Itu yang dulu dibawa sama saudagar Islam dari Pulau Jawa, sekalian Syiah Islam. Mereka bawa dagangan berupa batik. Nah, saudara, jadi kain besurek itu bisa dijadikan beberapa motif batik seperti rembulan, lalu paku, burung kuau tadi. Nah, itu semua diidentikan ke kaligrafi semua. Nah, kalau di Bengkulu, akhir-akhir ini yang justru dijadikan ikon cuman Bunga Rafflesia sama kaligrafi. Oh, itu yang jadi ikonnya khas Bengkulu ya? Iya, betul. Yang membedakan dengan provinsi lain. Jadi bukan batik besure, tapi batik kain besure. Betul, gitu ya? Betul. Jadi kain yang bersurat, saudara. Iya, betul. Nah, betul banget. Betul. Untuk batik kain besure ini sekarang dipakainya di acara formal aja, atau acara casual, atau bisa dua-duanya, gimana tuh? Semuanya sudah pakai semua dari mulai SD, sekolah, sampai ke umum. Gitu ya. Makanya saudara, kita harus bangga banget, apalagi kalau ada di daerah dan punya ada kain yang kayak misalkan di Bengkulu ini batik kain besure, pakai dong batik kain besure supaya lihat identitasnya bahwa bangga jadi orang Bengkulu. Betul. Gitu Pak Doni ya. Kalau Bung Karno dulu lagi diasingkan ke sini tuh, tahu ada yang namanya batik besure, batik kain besure, maksud saya pasti bangga banget ya. Pasti senang banget tuh. Iya, betul. seperti biasa, saudara, kalau mau tahu lebih lanjut, nonton aja di mana, Mas Yofi? Indonesia. Setiap hari Kamis jam 22.30 waktu Indonesia Barat, Hanya di Metro TV. Saudara, menurut gua perasaan Bung Karno waktu itu, zaman dulu kalau ngelihat kesenian-kesenian yang indah itu, pasti perasaannya mekar banget. Kayak apa? Ya kayak ini nih, Bunga Rafflesia Arnoldi yang sedang mekar.
Untuk mencari bunga langka itu, kita harus ke daerah pegunungan yang ternyata banyak persawahan dan perkebunan kopi. Dan gue juga baru tahu ada tempat-tempat indah seperti... Wow! Bagus banget. Ini bagus banget loh saudara. Gue nggak nyangka ternyata di Bengkulu airnya sampai juga di air terjun Sengkuang. Ini benar-benar alami banget dan bersih. Oke, saatnya kembali ke misi utama kita untuk mencari bunga yang langka. Ambo mau turun. Karena kalau bahasa Bengkulu semuanya o gitu. Yang membuat bunga rafflesia istimewa banget adalah waktu mekarnya yang nggak menentu. Saudara, ayo lihat, gue udah bisa ngeliat bunganya. Saudara, tahu nggak apa yang bikin bunga rafflesia ini langka? Karena dia cuma mekar 7 hari. Selama dia mekar 7 hari itu, dia akan mengeluarkan aroma yang nggak sedap gitu, kayak bau-bau bangke. Nah terus selama 7 hari itu ngeluarin bau bangke, banyak kan serangga yang datang, ada lalat lah apa. Itulah yang membantu dia proses penyerbukan. Setelah penyerbukan, mati deh dia akan tumbuh di tempat lain untuk cari inang yang lain. Wanginya kayak wangi bunga, tapi bunga bangke. Oke, saatnya berlanjut menjelajah budaya Bengkulu. Nah saudara, kalau kita lihat di berbagai perempatan jalanan kota, kita bisa menemukan sebuah tugu warna-warni. Itu adalah Tugu Tabot yang merupakan sebuah tarian tradisional Bengkulu. Saudara, inilah yang dinamakan Tari Tabot. Dan tarian ini biasanya diiringi oleh sebuah musik yang seru banget, saudara. Irama dari ritmik musik ini bikin kemeriahan tersendiri. Ini namanya musik dol, gendang khas Bengkulu yang biasanya dimainkan secara beramai-ramai. Sekarang gue bersama Pak Devi Trisno dari Sanggar Anggrek Bulan yang akan menjelaskan apa sih arti dibalik ritual tari tabot. Yaitu untuk mengingat suatu kepahlawanan daripada cucu Nabi Muhammad, Husain Ali bin Abi Thalib. Oh Kan gitu, jadi itu adalah sebuah ritual ya? Iya, gitu ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oke, terus kalau musik dol sendiri apa? Ya, musik dol itu sebenarnya yang di dalam pelaksanaan upacara tabut itu selalu ada dol. Sebenarnya dol ini sebuah tabu kalau digunakan oleh masyarakat lain. Biasanya yang menggunakan adalah masyarakat keturunan daripada keturunan tabut itu sendiri. Kalau sekarang udah? Oh enggak, kalau sekarang udah. Ya, jadi zaman dulu kayak gitu ya? ya? Lain, karena udah musik dolnya sudah dikreasikan sehingga menjadi suatu musik gitu ya, musik dol. Oh, makasih Pak Devi. Iya, sama-sama. Ayo para seniman Indonesia, kita lestarikan kekayaan kreativitas bangsa kita. Saudara, bener kan apa kata gue? Belanda itu salah mengasingkan Soekarno ke berbagai penjuru Indonesia. Bukannya terasingkan, gue yakin beliau malah makin merasa akrab dengan sesama bangsanya. 3, 2, 1. Lucunya beliau bisa ngelihat Indonesia karena diasingkan. Kalau zaman sekarang kita bisa ngerasain Indonesia karena kemerdekaan. Bisa menjelajah berbagai tempat, memang pastinya akan menumbuhkan rasa pengertian dan kebanggaan dalam hati kita. Makanya menurut gua, salah satu syarat terbaik kalau mau jadi pemimpin, memang harus rajin jalan-jalan. Karena saat kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah, kita jadi makin mengerti kebutuhan dan cita-cita mereka. Dari situ, kita bisa tersentuh dan jadi bersemangat untuk berjuang bersama. Maka dari itu saudara, gue terharu banget ngeliat Bengkulu. Sebuah rasa haru yang baru ketika gue ngebayangin perasaan yang dialamin Soekarno sekitar 80 tahun yang lalu. Makanya, ayo dong, tulis juga rasa haru kalian di Jurnal Indonesia Kaya. Supaya kalian makin jadi orang Indonesia kaya lah, ya kan? Saudara, gue senang banget karena habis ini gue mau diajak tim Indonesia buat jalan-jalan lagi. Eits, tunggu dulu. Gue bukan cuma mau berwisata, tapi gue mau berdharma wisata. Kira-kira gue harus bahas budaya apa lagi ya? Kalau lo punya ide, bisa tulis komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat subscribe, oke? Sampai jumpa di Jurnal Indonesia kayak berikut ya. Dah!